Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk mengerjakan bab 5, khususnya studi literatur ya. Yang bab 5 ini nanti isinya adalah kesimpulan maupun saran-saran. Sebenarnya bagaimana cara menulisnya dan apa-apa saja yang harus ditulis di dalam saran dan kesimpulan ini. Simak terus videonya. Oke, hal pertama yang harus Anda tuliskan ketika Anda meneliti tentang penelitian studi literatur ini apa? Yaitu yang pertama yaitu Anda harus bisa menjawab rumusan masalah dari bab 1 atau rumusan masalah yang telah Anda buat. Fokus masalah bisa dikatakan seperti itu. Nah, misalnya di fokus masalah Anda itu ada 3 sub. Maka Anda dalam menjawab ini di kesimpulan ini Anda buat juga 3 sub. Nah, di dalamnya itu sudah menjawab dari 3 sub dari rumusan masalah itu. Misalnya dari buku panduan Anda ya, itu ada yang menuliskan jawabannya itu harus menggunakan nomor-nomor. Nomor 1 jawaban dari A, B, dan C misalnya. Tapi kebanyakan dalam penulisan kesimpulan di skripsi ini dalam penulisan kesimpulan ini biasanya berupa paragraf-paragraf ya. Misalnya paragraf yang pertama itu menjawab dari rumusan masalah yang pertama, paragraf yang kedua itu menjawab rumusan yang kedua, dan paragraf yang ketiga itu menjawab rumusan yang ketiga. Nah, ketika Anda fokus pada jawaban-jawaban itu yang mana ini yang Anda artikan bahwa itu adalah kesimpulan, maka yang Anda tulis itu adalah simpulan atau hasil akhir dari jawaban Anda tentang rumusan masalah Anda. Nah, tinggal Anda tuliskan di situ. Dan yang kedua, untuk cara menulis di kesimpulan ini yaitu jangan mengambil kata-kata ya dari bab 4 misalnya. Kan misalnya ini Anda membuat dari bab 5 ini yaitu kesimpulan itu menjawab rumusan masalah, maka jawaban rumusan masalah itu jangan Anda ambil dari bab 4, Anda copy paste, atau enggak nanti menjawab dari bab 2. Bab 2 itu Anda copy paste ke bab 4 ini terus untuk menjawab rumusan masalah itu jangan seperti itu. Jadi di situ di kesimpulan itu murni Anda itu menyimpulkan atau Anda itu menemukan hasil akhir atas rumusan masalah Anda. Jangan diambil lagi dari bab 4 di copy paste lagi, jangan. Walaupun nanti jawabannya misalnya sama ya, mestinya sama, tapi dalam berupa parafrasa atau dari berupa kata-kata Anda yang merupakan itu adalah kesimpulan atau ringkas. Jadi tidak terlalu panjang, tidak perlu menjabarkan lagi atau mencantumkan teori-teori yang banyak lagi. Dan hal yang ketiga yang paling penting dalam penulisan kesimpulan ini yaitu jangan seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu mencantumkan sebuah teori. Misalnya jawabannya tuh yang benar adalah teori A, itu cukup Anda sebutkan teori si A gitu aja. Jangan menyebutkan teori ya dan ungkapannya itu diungkapkan secara sama seperti apa yang Anda kutip di awal tadi di bab 2. Jadi Anda copy paste, Anda ambil dan Anda tuliskan kepada kesimpulan ini sama plug itu, jangan seperti itu. Maka Anda cuma jangan mencantumkan teori, tapi Anda ungkapkan saja intinya dari teori itu apa dan dari penulisnya itu apa. Nah, itu hanya itu saja. Itu tadi ya jawabannya untuk menjawab kesimpulan masalah ya, seperti nanti menjawab rumusan masalah. Yang kedua yaitu jangan mengulang kata-kata yang sudah ditulis di bab 4 atau di bab yang lain, dan yang ketiga yaitu jangan menuliskan teori. 3 ini landasan untuk nanti Anda menulis sebuah kesimpulan. Dan yang selanjutnya, cara membuat saran-saran itu bagaimana? Nah, cara membuat saran itu Anda yang pertama harus cantumkan yaitu adalah saran-saran Anda untuk penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama dengan Anda. Misalnya variabel A-nya tentang
penelitian walaupun Anda studi literatur ya. Misalnya variabel A-nya misalnya membahas tentang pendidikan, misalnya Anda membahas tentang manajemen industri dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, ini ketika variabelnya ini sama, nanti untuk saran Anda untuk menulis untuk penelitian selanjutnya yaitu adalah untuk lebih mengembangkan di bagian variabel A-nya, untuk mengembangkan di variabel Y-nya. Nah, itu bisa Anda berikan, misalnya Anda dalam penelitian Anda ada yang kurang lengkap. Nah, itu maka bisa Anda tuliskan di situ bagi kekurangan Anda itu apa. Nah, itu untuk penelitian selanjutnya nanti bisa untuk lebih kembangkan, lebih diperbaiki. Selanjutnya di dalam penulisan saran ini yang bisa Anda tulis yaitu Anda rekomendasi kepada lembaga, rekomendasi kepada pemerintah, rekomendasi pada keilmuan. Nah, ini bisa Anda tuliskan di situ rekomendasi bahwa penelitian saya itu baik diterapkan untuk lembaga, dan penelitian saya ini misalnya juga baik untuk pemerintahan, dan juga banyak lagi bisa Anda sesuaikan sendiri dalam fokus kajian Anda itu. Misalnya kan Anda meneliti tentang studi literatur ya, maka jangkauannya itu sangat luas sekali, bermanfaatnya itu banyak sekali, misalnya dari segi penulisan, dari segi studi literatur yang lain, dan dari lembaga yang banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Itu luas sekali kalau penelitian studi literatur bermanfaatnya ya. Makanya jangan dianggap remeh dalam Anda meneliti tentang studi literatur ini, karena jangkauannya ini lebih luas daripada penelitian di lapangan yang meneliti hanya satu fokus, misalnya sampai pol itu paling 3 fokus. Tapi di sini kalau studi literatur itu bisa banyak sekali dalam fokus kajiannya. Lalu yang bisa Anda tuliskan di bagian ketiga yaitu apa? Yang bisa Anda tuliskan di bagian ketiga yaitu untuk penelitian selanjutnya itu lebih baik. Untuk saran-saran misalnya penelitian selanjutnya itu agar lebih baik dalam meneliti hal ini, dan penelitian selanjutnya itu ada agar lebih mengembangkan misalnya dalam potensi apanya. Nah, itu bisa Anda tuliskan dalam penelitian selanjutnya. Oke, itu tadi 3 saran ya yang harus Anda tulis nanti ketika Anda menulis penelitian model studi literatur, yaitu adalah saran untuk penelitian selanjutnya, lalu Anda rekomendasikan penelitian Anda bagi lembaga, bagi keilmuan, bagi pemerintahan dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu adalah membuat saran untuk agar lebih baik dalam penelitian selanjutnya. Nah, semua itu kan dalam penulisan kesimpulan ini dikira sangat penting. Kenapa? Karena ketika nanti Anda sudah menulis kesimpulan, maka nanti penelitian yang selanjutnya itu akan yang dicek itu dalam penelitian Anda itu adalah kesimpulan dan sarannya itu apa. Nah, ketika ada sarannya itu nanti untuk penelitian selanjutnya itu akan membuat judul penelitiannya itu nanti akan melihat saran dari penelitian sebelumnya. Nah, hati-hati Anda ketika membuat saran, buatlah saran-saran yang baik. Terima kasih, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila masih ada yang dibingungkan bisa Anda tanyakan di kolom komen di bawah ini. Tetap subscribe channel saya, share ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.